Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang kami cintai dan kami hormati, semoga Buya, keluarga, dan para santri dan para pejuang Al-Bahjah mendapatkan kemudahan dari Allah, dipanjangkan umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Buya, kami mau bertanya tentang as-sabru inda sodmatil ula, atau kesabaran di awal musibah. Secara makna kami memahami makna kesabaran tersebut, tapi secara amaliyah kami kesulitan mengamalkannya. Karena dulu sewaktu ditinggal oleh orang tua kami masih kuat dan sabar. Tetapi beberapa minggu kemarin putri tercinta kami telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu kami tanpa sadar tiba-tiba marah-marah karena kehilangan. Tapi kemarahan kami itu bukan karena tidak rela atas kepergian putri kami, tapi karena menyalahkan diri sendiri. Kenapa di saat kepergian putri kami justru dalam keadaan sibuk dengan dunia kami. Mohon penjelasannya Buya, dan mohon doanya untuk kami agar hati kami bisa lapang dan bisa menerima dengan sepenuhnya. Karena terus terang sampai saat ini ketika kenangan-kenangan itu muncul, hati kami terasa nyesek sekali dan sakit sekali Buya. Mohon doanya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah angkat derajat Anda. Karena Anda manusia, Anda punya hati yang bersih, hati yang baik. Lalu menjadilah Anda yang sedih, bahkan mungkin menitikkan air mata. Dan tetesan air mata dan kesedihan hati bukan bentuk pengingkaran kepada takdir yang Allah berlakukan kepada Anda. Paling mulianya manusia baginda Nabi SAW di saat putra tercintanya Ibrahim, Sayyidina Ibrahim wafat, beliau menitikkan air mata. Al-ainu tatma' wal qalbu yahzan walakin la af'al ila ma yurdi rabbuna ila ma yurdi rabbana. Mata bisa menitik, hati sedih. Nabi, siapa beliau? Nabi, kekasih Allah, menitikkan air mata. Manusiawi. Bahkan itu cinta, tetesan air mata cinta, bukan kritik kepada Tuhan, bukan. Tetes air mata cinta. Kesedihan di hati Anda adalah yang dirasakan oleh baginda Nabi saat putra laki-laki yang sudah mulai diajak bertutur kata, umur 2 menjelang 3 tahun pakai, diambil oleh Allah. Kalau ini bahasa kita lagi lucu-lucunya. Al-ainu tatma' wal qalbu yahzan. Nabi pernah punya kisah seperti Anda. Tangis Anda bukan kutuk, bukan kritik kepada apa yang Allah berlakukan kepada Anda, tapi itu kasih sayang, rahmat yang Allah berikan kepada Anda. Kemudian setelah itu harus Anda yakini bahasanya anak-anak seperti itu adalah dalam kemuliaan yang sesungguhnya. Kita yang belum ada jaminan kayak apa kita nanti. Semoga kita bisa husnul khotimah setelah panjang umur. Adapun as-sabru fi sutmatil ula, ini hanya menceritakan orang sabar sejati itu adalah di saat mendapatkan tamparan musibah pertama, dia sudah tampak tegar, no problem. Jeder begitu biasa, itu hakikat orang sabar. Isbiru menjadilah ke orang yang sabar. Tapi ada pangkat yang kedua adalah sabiru, kita menyabarkan diri. Nanti pada akhirnya mendapatkannya. As-sabru bitasabbur. Nabi menyebutkan kama annal ilma bita'allumi fa innal hilma bitahallumi. Kalau orang pengen punya ilmu, belajar. Hilim termasuk bentuk kesabaran, caranya menyabarkan. Belajar sabar, nanti sampai derajat kesabaran. Cuman as-sabru fi sutmatil ula itu penjelasan tentang orang yang sabar sejati. Sudahlah, di saat benturan pertama nangis Anda bukan berarti Anda tidak sabar kok.
Anda langsung kembali kepada Allah. Ingat berarti Anda sabar. Cuman tetesan air mata itu ke hati itu. Bukan berarti Anda tidak sabar. Yang dimaksud tidak sabar, tidak menerima apa yang Allah berlakukan kepadanya. Marah-marah, kenapa? Memang salah apa saya? Wah, ada sebagian orang diuji, memang salah apa saya? Salahku banyak. Anda menerima. Dan harus punya keyakinan besar bahwa Allah tidak perlu dengan anak kita. Allah tidak perlu dengan harta kita. Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Tapi yang harus Anda yakini bahwasanya jika Allah mengambil kepada seorang hambanya, kalau hamba itu lega, Allah akan kembalikan lebih dari itu dan berkali-kali lipat. Bisa jadi itu menjadi sebab kebaikan untuk adik-adiknya dan saudaranya. Diambil oleh Allah, Allah tidak perlu dengan anak kita. Tapi Allah menguji Anda, setelah terbukti Anda punya ketabahan, Allah akan kembalikan dengan lebih lagi. Yakin. Tidak usah ragu. Allah tidak perlu. Jadi kalau Allah mengambil dari kita, karena Allah akan mengembalikan lebih banyak lagi. Catatannya, kita rela. Kesedihan Anda jangan dianggap itu sebagai pembangkangan kepada takdir. Tidak. Itu adalah manusiawi. Nabi pun menitikkan air mata. Adapun menyalahkan diri asalkan ada batasnya, bukan berlarut-larut sah. Menganggap, ya Allah aku kurang sempurna dalam mengobati anakku. Itu sah-sah saja. Akan tapi tidak boleh menjadikan Anda terpuruk. Lalu masuk penyakit baru lagi. Depresi dan sebagainya. Merasa bersalah itu perlu untuk tobat. Dan berbenah diri. Tapi merasa bersalah untuk menjadi runtuh, putus asa, itu tidak boleh. Orang merasa bersalah karena kepleset zina untuk meningkatkan kualitas ibadah. Agar dia menghindari dari kehinaan. Orang mengingat dosanya, menyesal karena dia pernah minuman keras untuk berhenti. Tapi kalau menjadi sebab putus asa, nggak boleh. Lalu berkata, oh Allah tidak mungkin mengampuni dosaku. Ya sudahlah, mau apa lagi? Nggak boleh seperti itu. Allah akan angkat derajat Anda. Semoga Allah muliakan Anda. Tidak usah khawatir. Yang lain insya Allah yang masih tersisa. Masih ada anak-anak yang lain. Itulah Anda lihat. Anda akan metik buahnya di balik anak-anak yang masih ada. Yang sudah kembali dia enak. Lebih hangat dari pelukan ayah dan ibundanya. Dia dalam kasih Allah. Rahmatillah. Dalam kasih sayang Allah. Umur berapa? 5 tahun. Tidak ada dosa. Kalau kita mati masih banyak hitungannya. Dia langsung surga. Makanya kalau orang mendapatkan semacam itu adalah satu sisi mendapatkan musibah. Sisi lain adalah itu karunia. Sebetulnya apakah harus tersenyum atau harus menangis? Kan begitu. Tersenyum karena apa? Anak Anda sudah sampai kepada kemuliaan surga. Sementara kita mendidik anak belum sampai ke sana. Anda sudah mendapatkan kemuliaan itu. Karena dia tidak ada dosa. Dan kalau Anda betul-betul menerima, semakin dekat kepada Allah, berarti Allah telah menyiapkan anak-anak yang bakal melayani Anda di surga nanti. Kalau Anda rindu, kalau saat ini kita rindu dilayani anak kita di saat kita menjelang masa tua, maka ketahuilah Anda sudah disiapkan oleh Allah pelayan-pelayan surga, yaitu anak-anak Anda. Artinya bertemu dengan Anda di surga nanti. Husnudzon kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.